Hai guys, perkenalkan nama saya Sri Melati Bernadetta. Saya adalah mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang backup dan restore data, basis data atau database. Pengertian basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang dapat disimpan oleh sistematis pada komputer dan dapat dimanipulasi atau diproses oleh perangkat lunak atau program aplikasi sebagai dapat menghasilkan sebuah informasi. Basis data adalah sebuah aspek yang penting dalam sebuah sistem informasi karena dapat berfungsi yaitu untuk penyimpan data dan diproses lebih lanjut. Basis data penting karena dapat mengatur data, menghindari duplikasi, menghindari hubungan yang tidak jelas antara data dan pembaruan yang rumit. Selanjutnya yaitu backup and restore. Pengertian backup. Backup adalah sebuah proses menduplikasi atau mengcopy data-data dari suatu perangkat atau media penyimpan ke media, perangkat atau sistem lain secara offline maupun online untuk mengamankan data dengan cara menyalin data agar ketika salah satu media penyimpanan rusak, hilang atau terkena virus, data-data penting yang dimiliki tidak ikut hilang, tidak rusak, serta kapanpun dan dimanapun tetap dapat diakses dengan mudah. Pengertian restore. Restore adalah proses mengembalikan kembali sebuah data atau file ke tempat semula. Jadi, misalnya data Anda terhapus secara tidak sengaja, maka Anda masih dapat mencari file tersebut untuk kemudian dikembalikan ke tempat lokasi semula file itu berada di suatu folder tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi backup data. Fungsi backup yaitu untuk menyelamatkan data-data dari risiko kerusakan, data yang hilang atau tidak dapat diakses kembali. Backup juga dapat difungsikan sebagai disaster recovery plan, yaitu untuk restore data. Pada dasarnya, backup bertujuan untuk mengembalikan data-data yang hilang, rusak, korup maupun terkena virus. Kita memiliki tidak hanya satu media penyimpanan data, sehingga ketika sewaktu-waktu data utama hilang, Anda masih dapat mengembalikan data-data secara penuh tanpa adanya kerusakan maupun kehilangan. Fungsi restore data. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan data, file maupun sistem dalam keadaan semula. Ada dua jenis restore data. Yang pertama adalah sistem restore dan yang kedua adalah sistem image backup. Sistem restore data dilakukan untuk melakukan pengembalian pengaturan software dan sistem aplikasi yang telah terinstall di dalam sistem komputer tanpa mempengaruhi data-data personal yang ada di dalamnya. Perbedaan backup, restore dengan recovery. Jika backup dan restore berfungsi untuk mengembalikan data-data dari sistem seperti keadaan awal, fungsi recovery adalah untuk memulihkan keadaan suatu sistem dalam sebagai kasus tertentu. Biasanya, suatu sistem menjadi rusak atau error dapat disebabkan melalui faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, misalnya karena kelalaian manusia atau human error, kerusakan hardware, maupun kurangnya maintenance dan perawatan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kerusakan sistem dapat terjadi karena sistem terkena virus. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan backup data menggunakan command line. Langkah pertama yaitu kita search run. Kemudian kita ketikkan cmd atau command line, selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita masuk ke dalam command line. Di sini kita akan mengetikkan data yang akan kita lakukan backup. Tapi sebelumnya kita aktifkan dulu SAM control panel.
Selanjutnya kita klik Start. Apabila warnanya sudah hijau, berarti SAM-nya sudah aktif. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam folder SAM. Kita mengetikkan cd/sam/mysql/bin. Selanjutnya kita ketikkan enter. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat database baru terlebih dahulu. Pertama, kita akan masuk ke dalam user. Di sini saya akan menggunakan user root. Kita ketikkan mysql spasi urut, maka akan ada pemberitahuan yang menandakan kita masuk ke dalam user root. Selanjutnya, kita akan membuat database. Di sini saya akan mengetikkan create database DB sekolah, kemudian klik enter. Untuk mengikat data, kita perlu membuat tabel ke dalam DB sekolah dengan cara kita ketikkan create table. Di sini kita akan buat contoh TBL siswa. Selanjutnya kita klik enter. Kemudian kita masukkan yang pertama yaitu NIS char5 sebagai primary key. Selanjutnya nama varchar 30. Baru alamat yaitu varchar 50. Setelah itu kita klikkan enter. Di sini kita salah ya teman-teman. Terlebih dahulu kita use DB sekolah agar kita dapat memasukkan tabel ke dalam DB sekolah. Lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita akan buat create table yaitu NIS char5 sebagai primary key, nama varchar 30, alamat varchar 50. Kemudian kita menekan enter. Oke guys, kita telah membuat tabel. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apakah telah dibuat dengan cara kita mengetikkan show tables. Nah, hasilnya sudah ada tabel siswa di dalam DB sekolah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membackup DB sekolah. Tapi sebelumnya kita exit terlebih dahulu agar kita keluar dari DB sekolah. Selanjutnya kita ketikkan mysql dam urut DB sekolah tanda lebih besar. Kemudian nama hasil backup yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat nama sekolah.sql. Kemudian klik enter. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat di dalam folder C sam mysql bin apakah sudah ada file sekolah tersebut. Kemudian kita buka dalam file C, pilih sam, klik mysql, baru pilih bin. Nah, kita lihat sekolah. Di sini kita lihat file yang tadi kita backup. Hasilnya backup kita sukses. Langkah selanjutnya yaitu untuk merestore data. Di sini saya akan membuat database baru. Terlebih dahulu kita masuk ke user mysql urut. Baiklah teman-teman, kita buat database baru untuk menampung hasil backup yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita keluar.
Oke teman-teman, kemudian untuk merestore data kita ketikkan yaitu MySQL urut, kemudian nama database yang akan menampung hasil backup tadi yaitu DB hasil, kemudian tanda lebih kecil, kemudian tempat tadi kita menyimpan hasil backup tersebut. Saya menyimpannya di c/sum/mysql/bin nama foldernya yaitu sekolah.sql. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita masuk ke user root untuk melihat apakah di dalam DB hasil telah masuk. Use DB hasil, kemudian kita show table untuk melihat hasil backup tadi. Di sini database-nya telah berhasil. Kita telah memiliki tabel siswa. Baiklah guys, materinya sampai di sini. Inilah cara untuk membackup dan merestore data. Terima kasih.